Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To the point saja. Saya perlu ingatkan, intinya Nabi Muhammad itu bukan orang lain bagi kita semua di negeri ini, di Indonesia. Beliau adalah Nabi kita semuanya. Kita punya kewajiban yang sama, punya hak sebagai umat min umat Nabi Muhammad SAW. Namanya umat ya punya hak untuk menjaga marwah junjungannya, menjaga marwah Nabi yang menjadi panutannya, yang menjadi modelingnya. Jadi bukan orang lain Nabi bagi umat Islam itu. Tentang persoalan menafikan nasab, yang menafikan kemuliaan nasab, yang sejauh saya pahami, itu justru para habaib ba'alwi, menafikan kemuliaan nasab orang lain selain Habib Ba'alwi. Termasuk juga menafikan kemuliaan keturunan atau zuriyah dari Wali Songo. Habib Ba'alwi itu sangat underestimate, membuat kelas dalam sistem kenasaban di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Seolah-olah dia yang punya nasab paling valid, paling baik, dan cenderung merendahkan dan tidak mengakui zuriyah Wali Songo. Dan itu berlangsung sudah 1 abad. Tidak pernah ada yang mempermasalahkan. Puncak permasalahannya itu kan ketika terjadi maraknya arogansi dari bocil-bocil habaib. Hak jawab dari masyarakat lokal terkait dengan sistem kenasaban yang direndahkan oleh Habib Ba'alwi, itu kan hak jawabnya yang nampak terasa kan baru 2 tahun. Sementara keangkuhan pamer buku nasab, memamerkan kenasabannya dan merendahkan keturunan dari masyarakat lokal dengan panggilan-panggilan yang sinis, ahwal, dan seolah-olah Habib itu, Habib dari Ba'alwi tentunya, memiliki kelas Arya di negeri ini. Itu kan Habib 1 abad. Yang suka-suka bahas nasab siapa? Ceramah-ceramah. Ya, Habib-Habib menjadi shock itu kan ketika beberapa kiai melakukan tes DNA, ternyata haplogrupnya lebih valid tersambung ke Nabi, baik melalui jalur laki-laki maupun jalur perempuan. Mentok-mentoknya kalau nggak laki-laki bermutasi ke O, masih ada data dari jalur perempuan. Sebenarnya Habib-Habib itu kan shocknya bukan karena apa-apa, karena belum menerima kenyataan bahwa haplogrup para Habib Ba'alwi itu G, itu belum menerima kenyataan. Yang disalahkan masyarakat lokal, seolah-olah masyarakat lokal itu irilah dan sebagainya. Yang iri Habib, yang iri Habibnya. Habib Ba'alwi itu iri kepada masyarakat lokal. Mengapa selama ini yang mereka anggap kelas di bawah mereka, yang mereka anggap seolah-olah nasabnya itu nasab orang-orang biasa, mereka sebut dengan istilah ahwal. Ternyata yang memiliki validasi keturunan Nabi justru malah orang yang mereka anggap kelas di bawah mereka, yaitu masyarakat lokal yang justru punya haplogrup
J1 atau O. Nah, ya kalaupun O seperti Gus Fuad Pleret, meskipun lewat perempuan, masih nyambung datanya. Yang menjadi persoalan kan 5,5 abad nggak nyambung itu. Baik data literatur maupun data DNA. Habib itu kan, ini kayak mengalami shock. Shock belum siap menjadi mantan atau alumni cucu Nabi. belum siap menjadi mantan atau alumni cucu Nabi, itu belum siap, masih shock. Jadi yang hasut, yang iri itu sebenarnya bukan masyarakat lokal, tapi yang iri itu justru Habib Alwi. Masa masyarakat lokal iri, udah 1 abad biasa-biasa aja, bukan cucu Nabi. Meskipun secara literatur tersambung aja masih biasa-biasa orang Jawa. Haplogroup DNA-nya meskipun tersambung ke Nabi, baik melalui jalur laki-laki maupun perempuan, juga biasa-biasa aja. Nggak ada yang berubah dari masyarakat Jawa, masyarakat lokal. Nggak ada yang istimewa, nasab itu nggak ada yang istimewa. Karena masyarakat Jawa itu sudah dididik dari generasi para leluhurnya itu, bahwa yang menduduki kemuliaan di dunia ini ya ilmu dan takwa. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ma bi ilmi. Ilmu. Meskipun Prof. Manahem Ali mengatakan orang Jawa itu putra wayah Ismail, punya kecenderungan dari kajian filologi sebagai jalur Ismail, dari jalur Ibrahim, Ismail, Adnan, biasa-biasa aja. Justru di luar dugaan dari kajian filologi malah Yaman itu tidak memiliki jalur Ismail atau Ibrahim. Kalau diambil dari Nuh memang masuk, tapi kalau Ibrahim, Ismail tidak Yaman dari kajian filologi. Kan shock ini orang Pak Alwi, Habib Pak Alwi ini. Kajian filologi nggak masuk Quraisy, apalagi ke Nabi. Kajian DNA nggak masuk Quraisy, apalagi ke Nabi. Kajian literatur nggak masuk Quraisy, apalagi ke Nabi. Padahal selama ini yang mereka sombongkan, yang mereka jumawakan, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tapi kok di luar prediksi, doktrinasi yang mereka terima dari para leluhur, dan yang mereka pamer-pamerkan di masyarakat luas, ya agak shock. Jadi yang iri, yang kaget, shock terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, karena selama ini merasa sistem kebudayaan mereka itu adalah kebudayaan Arab, kebudayaan yang bergenealogi dengan Nabi Mustafa Muhammad SAW. Tapi realitasnya enggak, kan shock di situ. Ada hentakan psikis yang luar biasa, yang di luar persepsi, prediksi, dan di luar prinsip-prinsip yang telah mereka yakini secara turun-temurun paling tidak sejak abad 9-10 sampai sekarang. Kalau abad sebelumnya memang nggak ada, karena ruang kosong itu tidak terisi oleh generasi-generasi yang ingin melakukan pencakokan yang pada akhirnya membuat, kalau tidak penyesalan ya apa ya, merugikan diri sendiri dan generasi. Akhirnya psikis keturunan ini jadi terbebani betul. Tapi sebenarnya para habaib Pak Alwi kalau nothing tulus menerima kenyataan, tidak apa-apa, wong mereka nggak tahu. Setidaknya itu dimulai dari leluhur. Tapi jangan memulai lagi dengan generasi yang akan datang. Terus terang saja, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Paling tidak realitas ini yang berbicara ini.
Secara realitas sudah nggak bisa sombong Habib Alwi, nggak bisa ngaku sebagai cucu Nabi lagi. Apalagi ketika Gus Fuad tes DNA-nya udah keluar, Gus Fuad yang mereka anggap jauh dari panggang genealogi Nabi, justru punya data baik manuskrip maupun DNA bersambung ke Nabi meskipun lewat perempuan. Nah, Habib literatur nggak masuk, filologi nggak masuk, DNA nggak masuk, jauh di luar prediksi kita semua. Ya udah nggak apa-apa. Secara kemanusiaan kita akan tetap menghormati. Nggak usah dipersoalkan. Kita orang Jawa ini sudah dididik bagaimana tetap menjaga kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Nah, tapi paling tidak fenomena ini harusnya membuat malu para habaib kalau harus masih menampakkan sebagai cucu Nabi. Habib bukan cucu Nabi. Habib Alwi maksud saya. Tapi Habib dalam diksi umum yang masih disanjak, yang digunakan untuk memanggil Said Syarif yang melalui jalur Wali Songo, atau yang di luar Habib Alwi masih bisa lah Habib digunakan untuk nama panggilan orang yang mencintai dan dicintai dari zuriyah Nabi, baik dari Wali Songo maupun dari jalur yang lain. Yang jelas bukan Habib Alwi, karena Habib Alwi sudah betul-betul nggak tersambung nasabnya ila Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ya paling nggak introspeksi. Ya begitu iseng saja ini, tadi ada yang nelpon jadi saya ulas saja. Terima kasih.